Salam otomotif, selamat siang, kembali lagi dengan Ibot Motor Channel. Di sini para brother semua, kita akan berbagi ilmu tentang penyebab dan cara mengatasi atau memperbaiki untuk semua tipe motor Honda Beat injeksi ya. Itu yang berbet di awalan, tengah dan atasan. Nah, untuk kasus seperti itu biasanya permasalahan adalah bisa diakibatkan karena di bagian saringan udara yang kotor. Nah ini, oke, silakan dicek ya. Nah, ini untuk saringan, diusahakan ini bersih. Yang kedua bisa diakibatkan karena di bagian rotak dalam dinamo full pump itu yang sudah kotor. Kemudian yang ketiga bisa diakibatkan karena saringan full pumpnya ya, yang sudah kotor. Terus juga bisa diakibatkan karena di bagian kabel bodi yang ada di dekat mesin. Nah ini yang mengenai bagian mesin ya. Nah ini, oke, nah ini salah satunya. Ini jelas ya. Nah itu yang menyebabkan berbet. Dan juga cek di bagian busi dan coknya. Nah itu bisa menyebabkan salah satu berbet. Terus di bagian setelan baut angin. Nah ini untuk setelan baut angin yang ini. Oke, silakan para brother semua dicek. Nah ini kita akan coba buka sekalian ya. Yang ini nih, coba jelas nggak? Nah ini. Oke. Nanti untuk cara setel baut angin dan langsamnya kita akan jelaskan ya, fungsinya seperti apa. Oke. Nah, ini bisa dilihat sangat kotor sekali ya. Kita akan coba bersihkan. Nah ini. Oke, ini kotor. Diusahakan pakai bensin ya. Nah ini dalamannya kita bersihkan bebas. Nah kemudian selanjutnya bisa diakibatkan karena di bagian sensor TPS yang tidak pas. Oke. Nah ini di bagian throttle body ini ada yang namanya sensor TPS. Nah ini sensor TPS nya. Jadi untuk perbaikan di bagian sensor TPS, ketika para brother semua yang tadi sudah kita cek ya, sudah kita beri tahukan bahwa yang harus dicek adalah di bagian saringan, terus rotak di dalam full pump dan juga keluaran dari bensin ya. Ketika kunci kontak on itu harus pasti di bagian keluaran full pumpnya itu benar-benar deras ya. Saat kunci kontak on, nah itu pastikan di bagian keluaran bensinnya itu deras yang menuju ke injektor ya. Nah kemudian ketika kita cek di bagian injektor, kunci kontak on terus di starter, nah itu diusahakan untuk menentukan injektor yang bagus itu harus berkabut ya. Tidak boleh banyak sekali keluar bensinnya. Nah kalau misalkan banyak berarti masalah di bagian injektor. Jadi posisi injektor sekali lagi mohon maaf ini tidak divideokan. Itu ada di video kita sebelumnya. Kita harus kunci kontak on. Pastikan dari full pump ketika kunci kontak on itu keluaran dari full pump itu deras untuk bensinnya sebelum masuk ke injektor. Nah kemudian untuk pengecekan injektornya ketika kunci kontak on, terus di bagian elektrik starter kita tekan, lihat di bagian injektornya itu harus benar-benar berkabut. Paham ya seperti itu. Jadi kalau misalkan tidak berkabut, misalkan tersendat-sendat, nah itu permasalahan adalah di bagian injektor yang kotor. Tapi kita pastikan alur dari keluaran full pumpnya itu bensin itu deras sekali. Atau juga misalkan ketika di bagian injektornya itu benar-benar keluar banyak di bagian bensinnya, berarti masalah di bagian injektornya. Saya kira paham ya. Nah kemudian cek juga di bagian ini nih, injektor itu ada yang namanya seal kecil ya. Barangkali di bagian sealnya itu patah. Nah itu salah satu penyebabnya atau kurang pas ya. Oke, kita akan coba hidupkan dulu untuk motor ini. Ini mohon maaf kita jelaskan secara terperinci, tapi tidak dilihat posisi bagus atau enggaknya karena itu ada di video kita sebelumnya ya. Apabila ada yang ditanyakan para brother semua silahkan tulis di kolom komentar saja. Oke, kita akan coba hidupkan dulu untuk motor ini. Dan untuk cara setel di bagian sensor TPS nanti kita akan coba jelaskan ya. Kemudian kita akan coba reset manual aja. Terakhir untuk reset manualnya. Oke, kita coba dulu nih.
Ini baut anginnya kita pasangkan dulu ya. Ini para brother semua, jadi posisi motor ini sangat tidak enak sekali ya. Oke, nah ini berbet. Kalau posisi di ayun biasanya ada ini. Kayak yang balik lagi ke belakang ya saat kita gas. Oke, ini mohon maaf untuk di bagian setelan baut angin ini kita akan coba bersihkan dulu. Nanti setelah bersih kita pasangkan dan baru kita akan setel sensor di bagian TPS ini nih. Kita geser ke atas atau ke bawah sambil mesin motor ini dihidupkan, dan kemudian kita coba reset ECM atau ECU nya secara manual ya. Oke, mohon maaf sekali lagi kita akan coba bersihkan dulu untuk di bagian setelan baut angin dan langsamnya. Nanti sekalian kita akan coba jelaskan fungsi di bagian baut setelan angin dan langsamnya seperti apa. Oke, para brother semua, ini sudah kita bersihkan ya. Nah, untuk di bagian setelan baut angin dan langsam ini, ketika kita putar di bagian ini ke arah sebelah kanan atau lebih ke dalam, maka untuk di bagian BBM atau bensin akan semakin boros ya, seperti itu. Dan kebalikannya ketika di bagian setelan baut angin dan langsam ini kita putar ke arah sebelah kiri, otomatis naik ke atas ya, maka untuk di bagian bensin atau BBM nya itu akan semakin enteng atau irit ya, seperti itu. Nah, kemudian para brother semua, untuk di bagian baut setelan angin ini ketika ini terlalu ke bawah, maka untuk di RPM nya itu akan semakin rendah ya, dan semakin ini ke bagian atas ya, diputar ke arah sebelah kiri tentunya, maka untuk RPM mesin motor ini akan semakin tinggi. Jadi disesuaikan aja ya, jadi dikira-kira. Jadi intinya jangan terlalu ke bawah dan juga jangan sampai terlalu ke atas untuk di bagian baut setelan angin atau langsam yang ini. Kita coba pasangkan. Untuk cara setel ini harus kita sambil hidupkan ya, seperti itu. Oke, kita coba hidupkan. Nah, baru setelah ini kita coba setel di bagian ini nih, sensor TPS. Nah, ini untuk baut pengunci sensor TPS itu ukuran T25 ya, T bintang 25. Nah, ini kuncinya. Oke, ini banyak di pasaran gunakan kunci T-Kiro saja ya, ini bagus. Kisaran harga 175 satu paket ya. Nah, bareng sama ini nih. Oke, jadi cara perbaikannya kita longgarkan di bagian baut yang ini di sensor TPS. Nah, ini. Nah, selanjutnya kita posisi motor ini harus dihidupkan. Nanti kita geser di bagian sensor TPS ini ke atas atau ke bawah ya, sambil motor ini dihidupkan.
Kayak paham seperti itu ya. Jadi kita geser-geser aja seperti ini nih. Nah, ini karena ini bisa bergeser. Nah, ini mohon maaf sudah kita tadi di apa namanya dilonggari ya seperti itu. Oke, kita coba hidupkan motor ini. Kita setel dulu untuk baut setelan angin dan langsamnya. Setelah ini kita geser sensor TPS sambil kita mesin ini dihidupkan. Kemudian kita akan reset ECM atau ECU-nya secara manual. Itu terakhir ya. Nah, ini untuk RPM-nya terlalu rendah. Berarti kita akan coba geser ke arah sebelah kiri atau ke atas ya. Nah, kalau misalkan di bagian tempat duduknya di bagian box ini kita lepas, maka ini kita putar ke arah kiri. Nah, ini semakin tinggi sedikit. Oke, ini kita coba ke bawahin. Nah, ini semakin rendah ya. Nah, ini malah bisa mati. Oke, paham ya? Ini semakin ke bawah, RPM akan semakin rendah dan bensin akan semakin boros. Kemudian ketika ini ke ke bagian atas, semakin ke atas, maka untuk di bagian BBM akan semakin lebih irit dan RPM akan naik ya, langsamnya maksudnya. Oke, kita geser lagi ke arah kiri. Intinya dipaskan aja ya para brother semua. Oke. Nah, sekarang kita akan coba geser sensor TPS yang ini. Nah, ini kita akan coba geser karena ini sudah kita longgari bautnya. Oke. Kita geser sensor TPS ke atas atau ke bawah. Nah, ini sambil motor ini digas ya. Kita cari setelan yang pas. Nah, kalau misalkan sudah pas, berarti kita harus kencangkan di bagian baut yang ini. Jadi kita cukup geser ke atas atau ke bawah aja. Oke, kita coba gas ya. Coba kelihatan nggak? Kita susah nariknya. Dari sini dari bawah sini aja ya. Ini kita geser-geser. Oke, nah itu semakin tinggi ya RPM-nya. Semua kita geser, ditarik ke atas ya. Nah, kalau misalkan sudah pas seperti ini terus tidak ada berbetnya, berarti kita harus kencangkan di bagian baut setelan TPS ini, sensor TPS ini nih. Oke, ini sensor TPS nya. Jadi kita cukup geser ke atas atau ke bawah sambil dihidupkan. Oke. Penyakitnya alhamdulillah sudah hilang, cuman kita mau tidak mau harus reset di bagian ECM nya secara manual saja. Oke, kita ke tempat aki. Oke para brother semua, sekarang kita akan coba untuk di reset ya ECM ini. Kalau ECM nya yang CDI nya itu ya, kalau tempat resetnya ini di sini. Nah, di sini kita cukup siapkan kabel bekas seperti ini. Ini di bagian soketnya. Nah, ini kita pilih di bagian sebelah kiri ya. Di sini ada 4 kabel. Nah, yang kita jumper itu di 2 kabel bagian sebelah kiri. Nah, ini kancingan bagian atas. Jangan sampai kebalik ya. Oke. Nah, ini kancingan bagian atas kiri, ini kanan. Kalau yang bawah nggak ada, berarti kita yang bagian kirinya ya. Nah, yang ini. Oke, ini kita lepas. Nah, kemudian kita lihat di sini ada kabel warna hijau dan kabel warna coklat. Nah, oke. Kita akan coba jumper. Nah, ini satu. Ini posisi kunci kontak dalam keadaan off ya, tidak on. Oke, yang satunya kita ke kabel warna
hijau. Nanti kira-kira hitungan 3 sampai dengan 5 detikan di bagian kabel jumperan ini kita tarik dan pasang kembali. Oke, ini diusahakan benar-benar masuk ya. Oke, ini posisi kunci kontak off. Kita jumper di bagian kabel warna hijau dan kabel warna coklatnya. Nah, kemudian kita posisi kunci kontak on. Setelah on kita hitung 1 2 3 ya, sampai 5 detikan. Ini di bagian ini kita tarik ya, salah satunya, kemudian kita pasangkan kembali. Oke, kita mulai hitung dari sekarang ya. Oke, kunci kontak on. Nah, terdengar dengungan 1 2 3, ini kita tarik 1, kemudian kita pasangkan kembali. Oke, nah ini diusahakan benar-benar masuk ya, seperti ini. Oke, nah kemudian kita cek di bagian lampu milnya. Nah, ini posisinya manteng terus ya, hidup terus, tidak berkedip. Atau misalkan para brother semua di bagian ini berkedip, nah itu nggak masalah ya. Oke, kita coba posisi off. Nah, oke, nah ini aman, nggak masalah ya. Kalau misalkan berkedip terus juga aman, nggak masalah. Oke, kita coba posisikan di lampu ini, di kontak ini kita matikan. Nah, kalau misalkan para brother semua mau sekalian sensor oilnya itu di dekat blok silinder bagian sebelah kiri, itu posisinya sama ya. Kalau misalkan mau di reset juga sama, berarti di bagian ini tetap kita pasangkan, jangan dulu dicabut. Nah, baru di bagian itu kita jumper. Nanti di lain kesempatan cara reset manualnya kita akan coba buatkan tutorial. Oke, saya kira untuk cara reset manual seperti ini juga sudah aman ya. Oke, ini ditarik saja. Posisi kunci kontak off ya, kita tarik. Oke, kita lihat posisi on ke lampu mil. Nah, ini mati ya, berarti aman. Oke, kita coba hidupkan motor ini. Nah, ini switchnya yang kanan nih. Jadi untuk putaran gas dengan mesin itu seirama ya. Kalau tadi kita gas bawah juga berbet, tengah berbet, apalagi atas nggak jalan ya. Kalau sekarang aman nih. Jadi secara spontan ini aman, nggak ada masalah.